Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu." Lalu terdengarlah dari surga suara, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, para oma opa, bapak ibu, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Karisti Kudus di gereja maupun secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau hari Minggu Prapaskah yang keempat minggu kemarin disebut juga minggu apa? Romonya pakai baju warna apa? Itu minggu apa?
Bahasa Latinnya apa? Kalau minggu Advent ketiga disebut minggu apa Bapak Ibu? Aduh, ya, tidak apa-apa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa manusia berdosa? Pertanyaan berikut. Kenapa dosa merasuki hati dan hidup manusia? Berarti tidak ada yang berdosa. Karena Adam dan Hawa melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Kenapa kita semua berdosa? Mau selain mewarisi dosa asal dari Adam dan Hawa, kita melanggar apa? Janji baptis kita. Janji baptis yang pertama, sanggupkah saudara menolak godaan setan dalam bentuk tayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Setiap malam Paskah kita menjawab, ya kami sanggup. Tapi setelah itu kita melanggar, maka kita berdosa. Para suster, kami para imam berdosa melanggar. Kalau suster mereka melanggar janji kaul. Kalau kami waktu ditabiskan tangan begini, lalu uskup mengatup tangan kami, berjanji ke Anda untuk taat kepada saya uskupmu dan pengganti-pengganti saya, ya saya berjanji. Kemudian tidak taat, maka melanggar janji, maka dosa. Suami istri berdosa terhadap siapa? Waktu menikah janjinya bilang apa? Saya Martinus memilih engkau Maria menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya. Setelah itu di luar sana lihat perempuan cantik selingkuh. Istri hamil selingkuh, suami sakit, istri berfoya-foya. Dosa ketika kita melanggar janji. Ya, ingat, dosa ketika kita mengingkari janji dengan Tuhan dan janji dengan pasangan hidup kita, janji dengan diri kita sendiri. Maka bacaan pertama tadi, karena dosa, maka Yesus datang memperbaharui kembali janji itu. Maka surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama tadi mengajak kita belajar dari Yesus. Meskipun anak Allah, dia belajar untuk taat sampai mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka untuk setia pada janji kita butuh pengorbanan, butuh penderitaan. Tetapi dalam Injil tadi Yesus bilang, jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, menghasilkan banyak buah. Maka Yesus mengingatkan kepada kita, penderitaan itu pasti. Kalau penderitaan pasti, kebahagiaan juga pasti. Barang siapa melayani aku, dia dikasihi oleh Bapakku. Berarti kalau kita menderita bersama Kristus, kelak kita akan berbahagia bersama Kristus. Penderitaan nyata, kebahagiaan nyata. Untuk sampai pada kebahagiaan sejati, butuh penderitaan seperti Kristus menderita di salib. Tetapi seringkali kita mau menghindari penderitaan, mau hidup berfoya-foya, maka kita jatuh dalam dosa, mengingkari janji dengan Tuhan, dengan pasangan dan juga dengan diri kita sendiri. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini, sebelum malam Paskah nanti kita memperbaharui janji baptis kita diingatkan kembali akan janji-janji kita, diri sendiri maupun janji dengan Tuhan, dengan pasangan hidup kita. Semoga sebelum merayakan Paskah kita mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Semoga.